Kali ini kita akan belajar mengenai ikatan kimia. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai struktur atom dan sistem periodik. Kita sudah belajar penggolongan unsur, cara menentukan konfigurasi elektron, cara menuliskan konfigurasi elektron, menentukan suatu unsur berada dalam periode dan golongan berapa, bagaimana sifatnya. Sekarang kita beralih ke ikatan kimia. Namun sebelumnya, kita lihat dulu sebuah fenomena keberadaan zat di alam. Pada unsur non-logam, jadi Anda sudah mengenal bahwasanya dalam sistem periodik ada unsur non-logam maupun logam. Nah, pada unsur non-logam seperti hidrogen, oksigen, dan nitrogen, mereka lebih stabil sebagai molekul H2, sebagai molekul H2, molekul O2, maupun molekul N2. Mereka tidak berada sebagai atomnya, yaitu sebagai atom H, atom O, maupun atom N. Oke. Jadi mereka lebih suka berpasangan, atau nama ilmiahnya kita sebut dengan molekul. Jadi mereka lebih suka sebagai H2, sebagai O2, sebagai N2. Karena dalam molekulnya, gas hidrogen, oksigen, maupun nitrogen berada dalam bentuk yang stabil. Sebenarnya semua sistem akan selalu berupaya menuju ke keadaan yang stabil. Ketika dia berada dalam keadaan yang tidak stabil, dia pasti akan melakukan upaya apapun agar dia berubah menjadi kondisi yang stabil. Oleh karena itu, bentuk molekul pada unsur non-logam seperti hidrogen, oksigen, dan nitrogen lebih disukai karena dia bersifat stabil. Lalu muncul pertanyaan berikutnya. Apakah semua zat di alam berada dalam bentuk molekulnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ada unsur gas mulia. Gas mulia dalam sistem periodik letaknya di sebelah paling kanan, golongan 8A. Dia sebaliknya, justru unsur-unsur ini lebih stabil sebagai atomnya, bukan sebagai molekulnya, seperti halnya H2, N2, atau O2 tadi. Dia berada sebagai atom He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Mengapa bisa berbeda? Karena pada unsur gas mulia, semua orbital pada subkulit terluarnya telah terisi penuh oleh elektron. Ini yang menyebabkan dia stabil sebagai atom. Dia tidak perlu melakukan upaya lain karena dengan keadaan begini saja dia sudah stabil. Sebagai contoh, saya tuliskan di situ ada helium dengan nomor atom 2, konfigurasi elektronnya 1s2. Kita tahu bahwasanya orbital s itu mempunyai satu ruang, mana satu ruang terisi oleh 2 elektron. Dan ruangan itu pada helium telah terisi semua oleh elektron. Begitu pula dengan Na, nomor atomnya 10. Jadi konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6. Kulit terluarnya mana? 2s2. Kulit terluarnya adalah 2s dan 2p. Pada kulit 2s juga sama, telah terisi oleh 2 elektron, telah penuh. 2p juga demikian, juga telah terisi oleh elektron. Semuanya telah terisi oleh elektron yang sudah berpasangan, itu menjadi P6. Begitu pula dengan argon, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Subkulitnya telah terisi penuh oleh elektron semua. Nah, keadaan demikian membuat dia sudah stabil. Unsur-unsur gas mulia tidak perlu berpasangan, tidak perlu menjadi molekul supaya dia menjadi stabil. Cukup sebagai atomnya.
Namun pada unsur non-logam masih ada orbital pada subkulit terluarnya yang belum terisi penuh oleh elektron. Ini yang membedakan kenapa unsur-unsur non-logam seperti yang kita bahas di slide sebelumnya, dia justru tidak stabil sebagai atom, dia justru akan stabil ketika membentuk molekul. Karena contohnya adalah oksigen, nomor atomnya 8, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, dan 2p4. Orbital mana yang belum terisi penuh? Saya kasih warna merah. Adalah orbital 2p4, 2p. Dimana 2p harusnya kalau dia terisi penuh, dia terisi oleh berapa elektron? 6 elektron. Tapi pada O baru terisi 4 elektron. Karena belum terisi oleh elektron, sehingga unsur non-logam tidak akan pernah stabil sebagai atom. Dia akan melakukan upaya-upaya lain, yaitu contohnya adalah dengan membentuk molekul. Nah, ini dia. Semua atom akan berusaha menjadi stabil. Semua keadaan akan berusaha menjadi stabil. Dia akan melakukan upaya apapun. Pada unsur non-logam, upaya yang dilakukan adalah dengan cara berpasangan. Atau, sekarang kita mengenalnya dengan menyebutnya dengan cara membentuk ikatan. Ikatannya itu disebut dengan ikatan kimia. Ada dua cara bagaimana sebuah ikatan terbentuk, yaitu melalui serah terima elektron, yang pertama. Yang kedua adalah dengan cara pemakaian bersama pasangan elektron. Lebih lanjut kita bahas di jenis ikatan kimia yang pertama adalah ikatan ionik atau ikatan elektrovalen. Ikatan ini terjadi antara dua atom, di mana atom yang pertama dia mudah melepas elektron. Jika suatu atom mudah melepas elektron, itu berarti kan potensial ionisasinya kecil atau energi ionisasinya kecil. Jadi tolong diingat lagi bahwasanya energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron. Sehingga ketika sebuah atom mudah melepas elektron, maka energi ionisasinya kecil. Siapa yang memiliki energi ionisasi kecil? Yaitu logam golongan 1A dan 2A. Atom yang kedua adalah atom yang mudah menangkap elektron. Karena dia mudah menangkap elektron, maka afinitas elektronnya besar. Ini ada pada sifat unsur non-logam, yaitu golongan 6A dan 7A. Ketika dua atom ini bertemu, atom dengan energi ionisasi kecil dengan atom dengan afinitas elektron besar bertemu, maka terjadilah proses transfer elektron. Proses serah terima elektron. Ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Siapa yang menyerahkan elektron? Yang mudah melepas elektron, yaitu logam golongan 1A dan 2A tadi. Siapa yang menerima elektron? Ya yang mudah menangkap elektron, yang afinitas elektronnya besar, yaitu unsur non-logam golongan 6A dan 7A. Sebagai contoh, pada ikatan Na dengan Cl, jadi pembentukan senyawa NaCl terbentuk dari Na dengan Cl, di mana Na sendiri nomor atomnya adalah 11, sehingga kalau ditulis susunan elektronnya adalah 281. Sementara Cl, nomor atomnya 17, susunan elektronnya adalah 287. Na sendiri akan mudah melepas elektron, karena Na golongan 1A, karena Na memiliki energi ionisasi kecil, maka Na lah yang akan melepas elektron. Berapa elektron yang dilepas oleh Na? Elektron pada kulit terluarnya 1, sehingga 1 elektron dilepas oleh Na. Na-nya menjadi bermuatan positif, Na+, sekarang susunan elektronnya menjadi 2 dan 8, karena 1 elektron sudah lepas. Elektron di Na sudah lepas 1.
elektron ini selanjutnya ditangkap oleh Cl. Karena Cl memiliki afinitas elektron yang besar, memiliki kemampuan menangkap elektron yang tinggi. Sehingga Cl yang awalnya 287 akan menerima elektron dari Na, sehingga susunan elektronnya menjadi 288. Sehingga bukan lagi Na dan Cl yang bereaksi, tapi sekarang yang membentuk NaCl adalah ion Na+ dan Cl-. Sehingga terbentuklah senyawa NaCl. Senyawa yang terbentuk dari ikatan ionik disebut dengan senyawa ionik. Senyawa ionik terjadi karena adanya muatan positif dan negatif yang saling berinteraksi sehingga menyebabkan gaya tarik elektrostatik yang kuat. Keadaan ini menyebabkan senyawa ionik memiliki titik leleh yang tinggi. Dalam bentuk padatan, senyawa ionik mempunyai bentuk kristal. Jadi dia akan mempunyai bentuk kristal tertentu. Contohnya NaCl. Jadi padatan NaCl itu mempunyai bentuk kristal kubus. Oke, jenis ikatan yang kedua adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi pada ada dua kemungkinan, ada dua keadaan yang dapat menyebabkan terbentuknya ikatan kovalen. Keadaan pertama adalah jika atom non-logam bereaksi dengan atom non-logam. Atom non-logam berikatan dengan atom non-logam, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Contoh HCl, H2O. Keadaan yang kedua adalah jika logam dengan non-logam dia berikatan, sementara logamnya sukar melepas elektron, energi ionisasinya besar, tidak seperti ikatan ion tadi yang energi ionisasinya kecil. Jadi, apabila logam dengan energi ionisasi besar berikatan dengan non-logam, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Jadi, bedakan dengan ikatan ion tadi, ikatan ion juga antara logam dengan logam, cuman bedanya logamnya harus energi ionisasinya kecil. Bertemu dengan yang non-logam dengan afinitas elektron besar, maka ikatan yang terjadi adalah ikatan ion. Tapi jika pada ikatan kovalen, apabila logam itu energi ionisasinya, potensial ionisasinya besar, berikatan dengan non-logam, maka yang terjadi adalah ikatannya kovalen. Proses yang terjadi adalah pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari kedua atom. Jadi elektronnya dipakai bersama. Kalau ikatan ion tadi adalah serah terima pasangan elektron, maka ikatan kovalen adalah pemakaian bersama pasangan elektron. Pasangan elektron yang digunakan dapat berjumlah satu pasang atau lebih. Jadi tidak ada ketentuan berapa jumlah pasang elektron yang digunakan, karena bergantung pada banyaknya elektron pada kulit terluar dari masing-masing atom dengan mengikuti ketentuan oktet Lewis. Sebagai contoh adalah ikatan yang terjadi pada molekul H2. Atom H mempunyai nomor atom sama dengan 1, sehingga susunan elektronnya hanya ada 1 elektron. Jika kita gambar oktet Lewisnya, itu yang di bawah itu adalah struktur oktet Lewis, di mana elektron disimbolkan sebagai dot, sebagai titik, ada juga menyimbolkan sebagai cross, terserah. Jadi di situ atom H, satu atom H memiliki satu elektron, satu titik di sebelahnya. Karena ada dua atom H yang berikatan, maka kita gambarkan dua atom H, masing-masing atom H satu elektron. Nah, yang terjadi adalah atom-atom ini saling berpasangan, elektronnya saling berpasangan. Terlihat bahwasanya elektronnya menyatu, sehingga ada dua elektron di tengah, atau dua elektron itu kita sebut dengan satu pasang elektron. Satu pasang elektron ini digunakan untuk berikatan.
Sesuai dengan definisi ikatan kovalen tadi, ikatan kovalen adalah pemakaian bersama pasangan elektron. Satu pasang elektron ini digunakan oleh dua atom H. Atau bisa juga ditulis H dengan simbol berikatan seperti biasa, H strip H, yang diartikan molekul H2 memiliki satu pasang elektron berikatan. Atau molekul H2 terbentuk dari satu pasang elektron. Ikatan yang terjadi pada molekul H2 terdiri dari satu pasang elektron. Berikutnya, bagaimana ikatan yang terjadi pada O2? Oke, satu atom O, nomor atom O adalah 8, sehingga susunan elektronnya 2 dan 6. Karena ada 2 O yang terlibat dalam molekul O2, maka kita gambarkan struktur oktet Lewis dari 2 oksigen. Yang kita gambarkan dari oktet Lewis hanyalah elektron pada kulit terluar. Pada kulit terluar hanya memiliki 6 elektron. Oke, 6 elektron itu kita simbolkan sebagai titik, simbolkan sebagai dot. O dikelilingi oleh 6 elektron, Anda bisa hitung titiknya situ, 1, 2, bagian atas, kiri dan kanan 3 dan 4, bawah 5 dan 6. Kita gambarkan 2 struktur Lewis dari atom O. Lalu dia berikatan. Elektron-elektron yang tidak berpasangan sebelumnya dari masing-masing O akan bergabung dia berpasangan membentuk 2 buah ikatan. Jadi, satu ikatan itu tersusun oleh 2 elektron, atau satu ikatan terdiri dari satu pasang elektron. Dengan kata lain, molekul O2 memiliki 2 pasang elektron berikatan. Selanjutnya, pada senyawa HCl, pada molekul HCl, nomor atom Cl sama dengan 17. Dimana 17 susunan elektronnya adalah 2, 8, dan 7. Oke, karena ada 2 jenis atom yang berbeda yang terlibat, yaitu atom H dan Cl, maka masing-masing kita gambarkan struktur oktet Lewisnya. Yang H, dia memiliki 1 elektron, oleh karena itu H memiliki 1 titik saja, digambarkan 1 elektron. Cl memiliki 7 elektron terluar. Ingat, yang digambar hanyalah, yang kita simbolkan sebagai titik hanyalah elektron terluar. Cl dengan 7 elektron terluar. Bagaimana cara mereka berikatan? Adalah elektron-elektron yang tidak berpasangan sebelumnya akan bergabung. Anda lihat bahwasanya yang awalnya elektron H hanya 1, dia akan bergabung dengan Cl pada sisi yang belum berpasangan juga. Ditulis sebagai HCl. Berapa ikatan yang terjadi? 1 ikatan. Berapa jumlah elektron yang terlibat pada ikatan tersebut? 2. Berapa pasang elektron yang terlibat dalam ikatan tersebut? 1. Karena pertanyaannya berapa pasang. Oke. Jadi, 1 ikatan terbentuk oleh 2 elektron, atau 1 ikatan adalah terbentuk dari 1 pasang elektron. Senyawa yang terbentuk karena ikatan kovalen disebut dengan senyawa kovalen. Jadi sama halnya dengan senyawa ionik tadi. Jadi, kalau terbentuk karena ikatan ionik disebut dengan senyawa ionik. Jika senyawa itu terbentuk dari ikatan kovalen, maka disebut dengan senyawa kovalen. Namun, senyawa kovalen ini memiliki ikatan yang lemah.
Efeknya apa? Ternyata titik lelehnya menjadi lebih rendah dibanding senyawa ionik. Oke, itu yang membedakan antara karakter senyawa ionik dengan senyawa kovalen. Jenis ikatan kimia yang ketiga adalah ikatan koordinasi atau ikatan kovalen koordinasi. Masih ada istilah kovalen di sana, sehingga sebenarnya prinsipnya sama dengan ikatan kovalen pada jenis ikatan yang sebelumnya, yaitu pemakaian bersama pasangan elektron. Yang membedakan adalah adanya istilah koordinasi. Yang dimaksud dengan koordinasi di sini adalah pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan hanya berasal dari salah satu pihak. Sebagai contoh, molekul SO2. Molekul SO2 memiliki ikatan kovalen koordinasi. Jadi kita uraikan satu-satu. SO2. Berarti ada dua jenis atom yang terlibat, S dan O. S memiliki nomor atom 16. Sehingga susunan elektronnya adalah 2, 8, dan 6. Sementara O memiliki nomor atom 8. Sehingga susunan elektronnya adalah 2 dan 6. Selanjutnya, kita tulis dalam bentuk struktur Lewisnya. Karena S memiliki 6 elektron pada kulit terluar, yang dilihat cukup kulit terluarnya saja, maka 6 elektron itu kita gambarkan dengan simbol dot atau titik tadi yang saya sampaikan. Oke, sehingga S memiliki 6 titik di sini. Di atas 2, kiri dan kanan 1, kemudian di bawah 2. Totalnya adalah 6 titik atau 6 elektron. Selanjutnya O. O kebetulan juga memiliki 6 elektron pada kulit terluar. Oke, sehingga digambarkan ada 6 elektron juga berdistribusi di atas, di bawah, samping kiri dan kanan. Lalu kenapa ada angka 2 di sana, di depan O, di sebelah O? Karena molekul SO2 terdiri dari 1 atom S dan 2 atom O. Oleh karena itu ditulis dengan 2O di sana. Selanjutnya, bagaimanakah proses ikatan yang terjadi antara S dengan 2O ini? Oke. Saya gambarkan terlebih dahulu S-nya. Kenapa yang digambar S-nya dulu? Yang digambar adalah atom pusatnya. Di sini SO2, atom pusatnya adalah S. Untuk mempermudah kita membayangkan, maka saya buat warnanya menjadi berbeda. S di sini warnanya saya ubah menjadi biru. Kemudian atom-atom yang tidak berpasangan saya pasangkan. Namun total elektronnya tetap sama. Sehingga S adalah 6. Tetap mempunyai 6 elektron. Sesuai dengan susunan elektron tadi. Selanjutnya kita pasangkan dengan O. O yang pertama, saya letakkan di sebelah kiri. Oke. O dengan 6 elektronnya datang berikatan dengan S. Pada saat seperti ini, maka telah terbentuk 2 ikatan antara O dengan S. Oke, ada 2 elektron, 2 pasang elektron yang terlibat untuk berikatan. Selanjutnya, O yang kedua berikatan dengan S. Oke. S dengan O yang kedua membentuk satu ikatan. Inilah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Adanya pemakaian bersama pasangan elektron, namun hanya satu sumber saja, hanya satu atom saja yang berkontribusi memberikan elektronnya. Dalam hal ini, siapa yang memberikan elektronnya? Atom S. Sehingga dapat kita tulis O berikatan dengan S,
Karena ada dua ikatan, jadi kita tulis ada dua garis di situ, ikatannya rangkap. Setelah itu S berikatan dengan O, dituliskan dalam bentuk tanda panah seperti ini. Karena dia memiliki makna tanda panahnya, simbol ini menunjukkan adanya ikatan kovalen koordinasi, yang artinya ikatan terbentuk dari pemakaian bersama pasangan elektron, di mana elektron itu hanya berasal dari salah satu atom, yaitu atom S. Selain SO2, ion H3O+ juga memiliki ikatan kovalen koordinasi. Jadi, ion H3O+ terbentuk dari ion H+ tambah H2O. Jadi, ion H+ berarti dalam H+ sudah tidak terdapat lagi elektron. Karena kalau H saja tanpa muatan positif di sana, H memiliki satu elektron. Ketika dia sudah menjadi H+, artinya kan melepas satu elektron, maka yang satu elektron tadi jadi hilang. Sehingga kalau kita gambar struktur oktet Lewisnya, H+ ini tidak ada elektron, tidak ada simbol titik di sana. Cuman jika demikian, jangan lupa ketika Anda menggambar, muatan itu harus dicantumkan. Jadi H+. Sehingga pembaca atau orang lain tahu kenapa H ini tidak memiliki simbol Lewis, simbol titik, simbol dot di sana. Oh iya, karena ada muatan positif. Muatan positif 1, dia melepas satu elektron, sehingga elektronnya habis. Oleh karena itu tidak ada titik di sana. Tidak ada simbol titik di sana. Sementara H2O itu adalah simbol Lewisnya, struktur Lewisnya. Ketika ion H+ bertemu H2O, nah yang terjadi adalah H+ tinggal nempel saja karena dia tidak bawa elektron apapun. Dia tinggal nempel, bisa letakkan di atas hanya membentuk H3O+. Ya, jika ditulis, nah, ada ikatan antara O sebagai atom pusat berikatan dengan H dari H+ tadi. Namun karena H tidak membawa elektron sama sekali, maka ikatan kovalen yang terbentuk adalah ikatan kovalen koordinasi. Mengapa ikatan kovalen koordinasi? Karena elektron yang terlibat untuk berikatan hanya berasal dari salah satu atom, yaitu atom O. Oleh karena itu tandanya menjadi tanda panah dari O ke H. Artinya sumber elektronnya adalah O, sumber elektronnya adalah O digunakan bersama-sama dengan H. Oke, ini ada latihan Anda bisa kerjakan. Tentukan macam dan banyaknya masing-masing ikatan dalam molekul SO3. Jadi Anda uraikan terlebih dahulu satu-satu, S nomor atomnya berapa, O nomor atomnya berapa, susunan elektronnya bagaimana, kemudian Anda gambarkan struktur Lewisnya, lalu Anda tulis bagaimana penggabungan molekulnya, apakah di sana ikatannya kovalen koordinasi. Jika memang ada kovalen koordinasi, berapa banyak ikatan kovalen koordinasi di sana, jadi ada gambarkan di situ ya. Oke, next. Nah, pada senyawa kovalen ada dua sifat yang terbentuk. Ada senyawa kovalen yang bersifat polar dan ada senyawa kovalen yang bersifat non-polar. Contoh molekul H2. Jadi kita sudah
belajar bahwasanya molekul H2, karena molekul H2 terbentuk antara non-logam dengan non-logam, pasti ikatannya adalah kovalen. Dia tersusun oleh dua atom dengan jenis yang sama, yaitu H. Karena jenisnya sama, selisih keelektronegatifan antara molekul H2 adalah 0. Karena sama, jadi H, kita punya 2H, kiri dan kanan. H mempunyai keelektronegatifan sekian, H yang pertama, H yang kedua keelektronegatifan sekian. Karena sama, maka tidak ada selisih keelektronegatifan. Ya, selisihnya 0. Pada saat selisihnya 0 ini, tidak ada kutub yang terbentuk. Situ ditulis dengan tidak terjadi pemisahan kutub. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Tidak ada kutub yang terbentuk. Jika suatu senyawa kovalen tidak memiliki kutub atau tersusun oleh atom yang sama, maka sifatnya nonpolar. Berbeda dengan molekul HCl. Molekul HCl ikatannya kovalen. Karena dia berikatan kovalen, maka senyawanya disebut dengan senyawa kovalen. Terdiri dari dua atom yang berbeda. Karena atomnya berbeda, pasti nilai keelektronegatifan antara H dengan Cl juga berbeda. Sehingga jika kita hitung selisihnya, jika kita hitung beda keelektronegatifan antara H dengan Cl, pasti tidak sama dengan 0. Lebih besar dari 0. Ada beda di sana. Karena ada beda di sana, maka akan terbentuk sebuah kutub. Nah, akan terjadi pemisahan di mana terjadi pemisahan kutub positif dan negatif. Pada saat seperti ini, maka sifat senyawa kovalen yang terbentuk adalah kovalen polar. Karena elektronegativitas Cl lebih besar daripada H, ya, karena dia letaknya ada di golongan 7, senyawa-senyawa pada golongan 7, golongan 6, golongan 7 memiliki elektronegatifan yang besar, maka kutub yang terbesar, jadi penggelembungan, kalau kita gambar, ada penggelembungan di sini, itu lebih besar pada posisi Cl. Jadi Cl merupakan, sehingga dianggap Cl merupakan kutub negatif dan H adalah kutub positif. Sebenarnya kita bisa memprediksi senyawa kovalen itu bersifat polar ataukah nonpolar. Bagaimana caranya? Seperti yang tadi. Jika molekul terdiri dari dua buah atom, maka yang kita lihat adalah atom itu, atom penyusunnya sejenis ataukah tidak sejenis. Jika atom penyusunnya sejenis, seperti H2, O2, N2, I2, F2, dan seterusnya, maka sifat senyawanya pasti nonpolar. Kenapa dia bisa nonpolar? Karena atomnya sejenis, maka nilai keelektronegatifan antara kedua atom tersebut adalah sama. Karena sama, beda keelektronegatifan, selisih keelektronegatifannya sama dengan 0. Karena selisih keelektronegatifan sama dengan 0, maka tidak ada pembentukan kutub pada molekul tersebut. Karena tidak ada pembentukan kutub pada molekul tersebut, maka sifatnya nonpolar.
Itu jika atomnya sejenis. Jika atom penyusunnya tidak sejenis, maka sifatnya pasti polar. Kenapa polar? Karena atom penyusun tidak sejenis, berarti keelektronegatifannya tidak sama antara atom satu dengan atom kedua, sehingga mereka punya nilai beda keelektronegatifan, selisih keelektronegatifannya tidak sama dengan 0. Karena memiliki selisih keelektronegatifan, maka dia memiliki kutub. Ada kutub positif dan ada kutub negatif. Adanya kutub ini menyebabkan suatu senyawa bersifat polar. Lalu bagaimana dengan molekul yang dia tersusun lebih dari 2 buah atom? Dia akan bersifat non-polar jika yang kita lihat sekarang adalah atom pusatnya. Jika atom pusat tidak mempunyai pasangan elektron bebas, maka dia akan bersifat non-polar. Contohnya BF3. BF3 berarti tersusun atas 1 atom B dan 3 atom F. B nomor atomnya 5, sehingga susunan elektronnya 2 dan 3. Struktur Lewisnya ada 3 elektron yang kita tampilkan di situ. Kemudian F, nomor atomnya 9, susunan elektronnya adalah 2 dan 7. Sehingga struktur Lewisnya ditulis dengan 7 titik. Kita gabungkan. Atom pusatnya adalah B, dikelilingi oleh 3F. Nah, dari situ terlihat bahwasanya atom B tidak memiliki pasangan elektron bebas. Semua elektron pada atom pusat, semua elektron pada B telah digunakan untuk berikatan. Karena keadaan ini menyebabkan senyawa BF3 bersifat nonpolar. Jadi yang dilihat adalah kondisi atom pusatnya. Apakah dia mempunyai pasangan elektron bebas ataukah tidak? Jika tidak punya, sifatnya nonpolar. Senyawa kovalen yang tersusun lebih dari 2 atom akan bersifat polar jika atom pusatnya mempunyai pasangan elektron bebas. Ya, kalau tadi dia nonpolar karena tidak mempunyai pasangan elektron bebas, atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas. Sementara jika dia mempunyai pasangan elektron bebas, maka sifatnya polar. Contoh H2O. H2O atom pusatnya siapa? O, letaknya di tengah, letaknya di pusat. O memiliki pasangan elektron bebas, memiliki pasangan elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Berapa pasangan elektron bebasnya? 2 pasang. Sehingga H2O bersifat polar. Nah, selain itu, senyawa kovalen yang terdiri dari lebih dari 2 atom, yang disusun oleh lebih dari 2 atom, juga bisa bersifat polar jika atom pusatnya tidak mempunyai pasangan elektron bebas. Tetapi dia mengikat atom-atom yang tidak sejenis. Contohnya CH3Cl. C itu mempunyai elektron pada kulit terluarnya 4. Pada CH3Cl, 4 elektron itu telah digunakan untuk berikatan dengan 3H dan 1 Cl. Oke. Karena adanya ion Cl yang berbeda dengan ketiga substituen ini, menyebabkan CH3Cl bersifat polar. Seandainya C
mengikat 4H, CH4. Maka sifat senyawa akan berbeda lagi, karena substituennya keempat-empatnya adalah sama-sama H, sama-sama hidrogen. Maka sifat senyawanya bukan lagi polar, tapi dia non-polar. Oke. Jadi, tahu bedanya? Kenapa CH3Cl bersifat polar, padahal C sebagai atom pusat tidak memiliki pasangan elektron bebas? Karena tinjauannya bukan tentang pasangan elektron bebas, tapi substituen yang diikat ternyata ada yang tidak sejenis, yaitu Cl. Nah, jika dilihat dari bentuk molekulnya, senyawa kovalen nonpolar itu memiliki bentuk molekul yang simetri. Bentuk molekul simetri itu adalah bentuk molekul yang tidak memiliki kutub, sehingga dia sifatnya nonpolar. Sedangkan senyawa kovalen polar bentuk molekulnya adalah asimetri. Makin besar beda keelektronegatifan antara atom penyusunnya, maka sifat senyawa tersebut makin polar. Contohnya, senyawa kovalen HF, bila kita bandingkan kepolarannya dengan HCl, maka HF lebih polar daripada HCl. Mengapa demikian? HF tersusun atas H dan F, HCl, H dan Cl. Kedua senyawa ini, kedua molekul ini sama-sama memiliki H. Kita hilangkan dulu H-nya. Sekarang kita bandingkan F dengan Cl. Manakah yang memiliki keelektronegatifan lebih tinggi, F atau Cl? F. Oleh karena itu, kepolaran HF pasti akan lebih tinggi daripada kepolaran HCl. Selanjutnya, jenis ikatan kimia yang keempat adalah ikatan hidrogen. Umumnya, suatu senyawa jika memiliki berat molekul yang makin besar, titik didihnya makin tinggi. Oke, jadi contohnya pada senyawa CSIGE memiliki CH4, SH4, GH4, semakin besar berat molekulnya, titik didihnya akan semakin tinggi. Tetapi ternyata ada penyimpangan, ada sedikit perbedaan pada senyawa-senyawa hidrogen dari unsur golongan 5A, 6A, dan 7A. Penyimpangan apa yang dimaksud? Jadi ini berdasarkan data diperoleh grafik hubungan antara berat molekul dan titik didih senyawa dari senyawaan hidrogen dari golongan 5, 5A, 6A, dan 7A. Senyawa NH3 ternyata memiliki titik didih paling besar di antara golongannya. Padahal dia memiliki berat molekul yang paling rendah dalam satu golongan itu. Begitu pula HF, HCl, HBr, dan HI. HF berat molekulnya paling rendah di antara HCl, HBr, dan HI. Tapi justru memiliki titik didih yang lebih tinggi. Begitu pula dengan H2O, dia juga memiliki titik didih yang paling tinggi dalam golongannya. Ini yang tadi disampaikan dengan kata penyimpangan. Mengapa bisa terjadi penyimpangan ini? Karena pada molekul H2O, HF, dan NH3 terdapat sebuah ikatan yang namanya ikatan hidrogen. Adanya ikatan hidrogen ini mampu membuat senyawa yang memiliki ikatan hidrogen membentuk makromolekul. Karena dia mampu membentuk makromolekul, efeknya jika dilihat pada titik didihnya, titik didih senyawa-senyawa yang memiliki ikatan hidrogen pasti lebih tinggi daripada senyawa-senyawa yang tidak memiliki ikatan hidrogen.
Jadi contohnya adalah H2O, kita bandingkan H2O dengan H2S misal. H2O memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Jadi pada saat 100 derajat Celcius, H2O mulai mendidih berubah menjadi gas. MR-nya 18. Sementara H2S dengan MR 34 pada 25 derajat Celcius, dia sudah berwujud gas. Jadi ini yang disebut dengan anomali. Kenapa anomali ini terjadi? Karena adanya ikatan hidrogen. Jadi ketika suatu senyawa itu memiliki ikatan hidrogen, maka dia akan membentuk makromolekul. Molekulnya itu antar molekul dia ada ikatan. Adanya ikatan ini menyebabkan titik didih suatu senyawa dengan ikatan hidrogen menjadi lebih besar. Nah, ikatan hidrogen terjadi dalam molekul kovalen polar. Jadi ini contohnya ikatan antara atom H dengan atom N, O, dan F. Jadi bisa Anda lihat, ini yang dimaksud dengan ikatan hidrogen itu adalah ikatan antar molekul. Jadi contoh ikatan molekul H2O dalam es atau air. Jadi H2O sendiri ikatannya kovalen, namun antar molekul H2O itu terbentuk ikatan hidrogen. Jadi kalau dari gambar ikatan yang tampak di layar Anda, itu ada 3 molekul H2O. Molekul H2O sendiri memiliki ikatan kovalen. Antar molekul H2O saling terhubung oleh ikatan hidrogen. Karena dia saling terhubung ini, maka disebut yang tadi istilah makromolekul. Sehingga untuk mendidihkan senyawa ini, untuk mengubah senyawa ini menjadi gas, dibutuhkan energi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, titik didihnya lebih tinggi. Karena adanya makromolekul tadi. Oke, itu tentang ikatan hidrogen. Oke, ada soal-soal latihan? Silakan Anda kerjakan. Ada 9 soal latihan tentang ikatan kimia. Kita telah selesai mempelajari tentang ikatan kimia dari awal. Definisi ikatan, fenomena zat, keberadaan di alam seperti apa. Kenapa bisa suatu unsur bisa berikatan karena dia ingin stabil dan macam-macam ikatan kimia. Sekarang Anda bisa mengerjakan soal latihan yang ada di layar. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses.